Semangat pagi! Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Okta doakan untuk selalu luar biasa ya. Sebelumnya, Kak Okta ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah subscribe Kak Okta Channel. Bagi yang belum, yuk pencet tombol subscribe sekarang juga. Dan pastikan untuk pencet tombol lonceng biar kamu selalu dapat info terupdate tentang video-video terbaru dari Kak Okta Channel. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal asli UTBK tentang transformasi geometri. Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, jika garis Y sama dengan AX ditambah B, digeser ke atas sejauh 2 satuan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Maka nilai dari 3A dikurangi 2B adalah berapa? Nah, dari sini, Kak Okta akan menggunakan bantuan koordinat kartesius untuk mencarikan bayangan setelah digeser dan nanti setelah dicerminkan gitu ya. Misalkan di sini ada koordinat kartesius dan ditentukan ada sebuah titik, di situ titiknya X, Y. Anggap saja di sini titiknya adalah titik P, ya. Titik P itu adalah X, Y. Nah, kita akan mencari bayangan yang pertama setelah digeser ke atas sejauh 2 satuan. Kalau digeser ke atas berarti X-nya tetap ya. Berarti di sini X-nya tetap, kemudian yang berubah Y-nya. Bergeser ke atas berarti Y-nya nanti akan naik sejauh 2 satuan. Berarti di sini ketemu bahwa nilainya Y ditambah 2 kan? Ke atas kan? Nah, berarti ketemu nih. Di sini adalah nilai dari P aksen atau bayangan pertama setelah digeser 2 satuan ke atas. Berarti di sini X tetap, Y ditambah dengan 2 gitu ya. Nah, setelah itu ternyata dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu X. Otomatis pada saat dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap kan? Oke, ini X-nya tetap. Gini kan? Tapi Y-nya bagaimana? Karena di sini jaraknya 0 sampai Y plus 2, maka dari sini ke sini pun ya, nanti jaraknya juga Y plus 2. Tapi karena ke bawah, berarti di sini nanti jadinya negatif Y ditambah dengan 2. Gitu ya. Maka bayangan P, atau misalkan kalau kita tulis di sini P double aksen, sama dengan X-nya tetap, min Y min 2. Gitu ya. Ternyata dari hasil setelah digeser dan dicerminkan terhadap sumbu X, itu nanti menghasilkan bayangan Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Ini merupakan bayangan kedua. Misalkan di sini kita tulis P double aksen gitu ya. Nah, ternyata di sini X double aksen diperoleh X ini ya. Ini X double aksennya, ini Y double aksen. Berarti X double aksennya adalah X, sedangkan Y double aksennya adalah min Y min 2. Karena ini merupakan garis hasil bayangan akhirnya, berarti ini kita tulis Y double aksen, X-nya double aksen. Maka nanti akan mencari garis awalnya ya, sebelum digeser dan sebelum dicerminkan. Maka kita rubah Y double aksen itu menjadi min Y min 2 sama dengan min 2 kali X double aksennya kita rubah jadi X ditambah dengan 1. Maka diperoleh min Y sama dengan min 2X ditambah 1. Ini negatif 2, saya pindahkan geser ke kanan. Berarti nanti jadi plus ya. Di sini jadi plus 2. Oke, berarti ketemu min Y sama dengan min 2X ditambah 3. Semuanya saya kalikan dengan min 1. Berarti ketemunya Y sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, inilah garis awal sebelum digeser dan sebelum dicerminkan. Maka disama dengankan, oh ternyata garis awal apa ini? Garis awalnya itu adalah Y sama dengan AX ditambah B. Kita sama dengankan, berarti Y sama dengan AX ditambah dengan B. Artinya ketemu nilai A sama dengan 2, sedangkan B-nya adalah negatif 3. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ternyata 3A kurangi 2B, berarti 3 kali A-nya 2, dikurangi 2 kali B-nya negatif 3. Berarti 3 kali 2, 6, negatif 2 kali negatif 3 adalah 6 ya. Berarti hasilnya adalah 12. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Untuk soal yang kedua, garis Y sama dengan 2X ditambah 1 dirotasi searah jarum jam sebesar negatif 90 derajat terhadap titik asal. Kemudian digeser ke atas sejauh B satuan dan ke kiri sejauh A satuan. Bayangannya menjadi X dikurangi AY sama dengan B. Maka nilai dari A ditambah B adalah berapa?
Oke, dari sini berarti kita nanti akan mencari bayangan dari garis Y sama dengan 2X ditambah 1 yang dirotasikan dulu ya. Berarti yang dirotasikan terhadap titik asal berarti terhadap 0,0 dengan sudut negatif 90 derajat. Oke, berarti kita akan mencari bayangan titik yang dirotasikan dengan rumus yang ini ya. Maka X aksen Y aksen sama dengan cos min sin cos dengan sudutnya adalah negatif 90 derajat. Oke, berarti kita masukkan di sini X aksen Y aksen sama dengan cosinus min 90 derajat min sin min 90 derajat. Di sini berarti sin min 90 derajat. Di sini cosinus minus 90 derajat. Dikali dengan titiknya. Titiknya itu X sama Y gitu ya. Oke, berapa sih nilai dari cos min 90 derajat? Ternyata karena dia di kuadran keempat kan. Berarti ini ya, sudut ini kan berada di kuadran keempat kan. Pada saat saya punya cosinus min alfa akan sama dengan min cos alfa. Berarti nilai cosinus min 90 akan sama dengan min cosinus 90 ya, sementara cos 90 kan 0, berarti 0 di sini. Kemudian untuk sin min 90 itu akan sama dengan min sin 90. Sin 90 itu 1, berarti min 1 gitu ya. Maka di sini X aksen Y aksen akan sama dengan cos min 90 0, min sin min 90 berarti min 1, berarti 1 ya. Sin min 90 berarti min 1. Oke, berarti di sini cos min 90 0 dikalikan dengan XY. Oke, berarti di situ X aksen Y aksen sama dengan ini 0, ini Y ya. Berarti sini Y. Ini min X, ini 0. Berarti min X. Maka di sini diperoleh bahwa nilai Y itu sama dengan X aksen dan nilai X sama dengan min Y aksen. Ingat bahwa garisnya itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Maka setelah dirotasi dengan pusatnya di titik asal 0,0 dengan sudut negatif 90 derajat akan menghasilkan Y-nya diganti dengan X aksen ya. Berarti X aksen sama dengan sedangkan X diganti dengan min Y aksen. Berarti min 2Y aksen ditambah 1. Oke, diperoleh untuk bayangan setelah dirotasikan. Kemudian selanjutnya, ternyata setelah dirotasi digeser ke atas sejauh B ya, dan digeser ke kiri sejauh A. Oke, berarti dia translasi ya. Berarti rumus translasi ini kita berarti di sini akan mencari bayangan yang kedua. Oke, berarti di sini ada X double aksen, Y double aksen gitu ya. Nah, berarti nanti ini X aksen, Y aksen itu adalah titik yang sudah dirotasikan ditambah dengan, nah ternyata kita lihat digeser ke atas. Berarti kalau ke atas itu hubungannya sama Y, Y-nya yang berubah ya kan? Ke atas sejauh B, berarti yang ditambahkan dengan B itu yang Y. Gitu ya. Ingat ya, kalau digeser ke atas atau ke bawah berarti pengaruhnya di Y. Sedangkan kalau digeser ke kanan atau ke kiri pengaruhnya di X. Nah, tadi sudah yang digeser ke atas berarti ditambahkan dengan B, sedangkan ini digeser ke kiri sejauh A. Ke kiri berarti terhadap X, berarti ini ya. Ke kiri negatif, berarti ini negatif A. Oke, maka diperoleh nilai dari X aksen, Y aksen sama dengan ini X double aksen, min pindah ruas jadi plus A, kemudian Y double aksen, plus ini pindah ruas jadi min B gitu ya. Setelah dirotasi tadi memperoleh X aksen sama dengan min 2Y aksen ditambah 1. Dan setelah ditranslasi ini memperoleh apa? X-nya kamu ganti dengan X double aksen tambah A ya. Berarti X double aksen ditambah A sama dengan min 2 kali Y aksennya kamu rubah jadi ini ya. Y double aksen kurangin B ditambah 1. Oke, berarti nilainya adalah X double aksen ditambah A sama dengan ini jadinya min 2Y double aksen, terus ini ditambah 2B
ditambah 1. Atau karena ini sudah memperoleh hasil bayangan terakhir, ini nggak usah ditaruh double aksen, nggak apa-apa ya, nanti biar mempermudah berhitung aja. Berarti di sini E, kemudian ini min 2Y pindahkan ke kiri, jadi plus 2Y ya, sama dengan ini berarti hasilnya 2B dikurangin A ditambah 1. Kurangin A itu nih ya, dari plus A di kiri pindah ke kanan. Ternyata bayangan akhirnya ini adalah X min AY sama dengan B. Nah, kok hasilnya ini? Nah, ini ya. Oke, kita naikkan ke sana. Berarti ini bayangan akhirnya ternyata X ditambah 2Y sama dengan 2B kurangin A ditambah 1. Maka diperoleh ini ya. Nah, ini berarti sebagai nilai A. Maka nilai A sama dengan, karena ini min, ini plus, otomatis nilai A jadinya negatif 2. Kemudian bagaimana dengan nilai B? Karena nilai B ini berarti nih ya, B sama dengan 2B kurangin A ditambah 1. Nah, di sini berarti B-nya jadikan satu ruas, B min 2B sama dengan min. A-nya itu min 2 ditambah 1 ya. Berarti B min 2B adalah min B ya. Sama dengan ini min kali min jadi plus 2 ditambah 1. Berarti B sama dengan ini 3 tambahkan min berarti min 3. Oke, A sama B ketemu. Sekarang yang ditanyakan adalah nilai A ditambah B. Maka A-nya negatif 2, B-nya negatif 3. Hasilnya adalah negatif 5. Oke, ketemu jawabannya adalah yang E. Untuk soal yang ketiga, diketahui gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan P A, B adalah negatif 2. Oke, di sini diketahui gradien OP berarti dia melalui 0,0 dan A, B berarti B dikurangi 0 per A kurangi 0 ya, menghasilkan negatif 2. Berarti B sama dengan negatif 2A. Oke, kita simpan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, jika titik P dicerminkan terhadap sumbu X, P itu titik A, B ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Untuk mencari pencerminannya di sini Kak Okta menggunakan bantuan koordinat kartesius. Kalau di sini A, B, sumbu X, sumbu Y ya. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka A-nya tetap yang berubah B-nya. Oke, maka dari A, B dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A min B. Gini ya. Nah, selanjutnya digeser, berarti translasi ya. Ditranslasi 5 satuan ke bawah. Bawah atas hubungannya dengan Y ya. Berarti kalau ke bawah berarti min 5. Kemudian 1 satuan ke kiri. Berarti ke kiri min 1. Oke, berarti di sini diperoleh A dikurangi 1. Kemudian min B dikurangi 5. Nah, inilah sebagai P aksen. Maka gradien garis melalui P aksen dan O 0,0 adalah negatif 1. Oke, berarti di sini kita cari gradien dari OP aksen. Berarti karena melalui 0,0 dan A min 1 min B min 5 menghasilkan min B min 5 min 0 per A min 1 min 0 ya, sama dengan negatif 1. Oke, kita operasikan di sini. Berarti min B min 5, ini min 1 dikali A min 1 ya. Berarti min B min 5 menghasilkan min A ditambah 1. A sama B-nya saya pindah jadi satu ruas. Di sini A min B sama dengan 1 min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Menghasilkan A min B sama dengan 6. Oke, karena di situ diperoleh A dikurangi B sama dengan 6. Padahal nilai B itu adalah negatif 2A ya. Berarti A dikurangi negatif 2A sama dengan 6. Berarti di sini A min berarti 3A sama dengan 6 ya, berarti nilai A sama dengan 2. Kalau nilai A-nya 2 berarti nilai B-nya berapa? Karena B itu min 2A, maka nilai B sama dengan min 2 kali 2. Hasilnya B sama dengan min 4. Maka titik P itu kan A, B. A-nya 2, B-nya min 4. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Untuk soal yang keempat. Titik 1,0 dipetakan dengan translasi A2 dan kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 di titik 6,2. Peta titik 2,1 di bawah transformasi yang sama adalah berapa? Oke, di situ ternyata kita punya titik 1,0 yang ditranslasikan oleh A2
kemudian dilanjutkan oleh pencerminan X sama dengan 3 menghasilkan 62. Gitu ya. Karena nilai A belum tahu, nanti kita mencari nilai A nih. Langsung aja kita cari ya. Di sini ada titik 1,0 yang ditranslasikan oleh T A,2. Langsung aja ditranslasikan ya. Translasi penjumlahan berarti 1 tambah A berarti A tambah 1. 0 tambah 2 hasilnya 2. Gini ya. Hasil bayangan setelah ditranslasikan. Kemudian selanjutnya dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Rumus pencerminan seperti ini ya. Pencerminan terhadap garis tertentu. Maka diperoleh gini 2-nya rumus, K-nya 3 dikurangi dengan X-nya. X-nya adalah A ditambah 1 ya. Oke, kemudian Y-nya tetap 2. Nah, di situ akan menghasilkan 62. 2 kali 3 itu adalah 6, dikurangi dengan ini kalikan ini berarti min A. Min kalikan plus 1 berarti min 1 ya, sama dengan 6. Maka ketemunya 5 kurangi A sama dengan 6, berarti ketemu nilai A sama dengan negatif 1. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah peta dari 2, 1 oleh transformasi yang sama. Berarti transformasi yang sama itu yang pertama translasi oleh A2. A-nya negatif 1, 2. Gini ya. Berarti menghasilkan, jumlahkan aja. 2 tambah negatif 1 berarti 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. Oke. Dilanjutkan oleh pencerminan terhadap X sama dengan 3. Berarti di sini 2 kalikan 3 kurangin 1. Ya, bawahnya tetap 3. Oke, 2 kali 3 hasilnya 6, kurangin 1 berarti di sini 5, 3-nya tetap. Maka hasil transformasinya adalah 5,3. Jawabannya yang A. Untuk soal yang kelima, jika pencerminan titik P yang dinyatakan dalam S, T terhadap garis X sama dengan A dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B menghasilkan dilatasi sebesar 3 kali, maka nilai AB berapa? Oke, di situ ada titik P yang dinyatakan dalam S, T yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B menghasilkan dilatasi sebesar 3 kalinya. Berarti di sini 3 kali S, di sini 3 kali T gitu ya. Oke, ingat ya rumus pencerminan untuk X dan pencerminan untuk Y. Di sini berarti kita cari dulu bayangannya. Yang pertama ada titik S, T dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka akan menghasilkan 2 kali A kurangin S ya. T-nya di sini tetap. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Berarti ini X-nya tetap, berarti sini 2A kurangin S. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Berarti di sini 2 kali B dikurangi dengan T ya. Nah, akan sama dengan 3S dan 3T. Oke, berarti di sini diperoleh nih yang pertama, 2A dikurangi S sama dengan 3S. Artinya 2A sama dengan 4S ya, karena S-nya ini min pindah ke kanan. Berarti nanti ketemu nih nilai A sama dengan berapa? 4 dibagi 2 berarti nanti 2S. Oke, selanjutnya ada nilai 2B kurangi T sama dengan 3T. Berarti 2B sama dengan min T pindah ke kanan jadi 4T ya. Artinya B sama dengan 2T. Maka nilai dari A kalikan B sama dengan 2S dikali 2T. Menghasilkan 4ST. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Seperti itu. Sekian dulu untuk video kali ini. Pastikan untuk selalu mengikuti video-video dari Kak Okta Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dalam meraih mimpi. Bye-bye.